Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini melakukan kegiatan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi sebab menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini berupa melaksanakan sholat fardu dan juga menuntut ilmu agama Islam, dan sekaligus menjadi sebab kita meraih nilai pahala, rahmat Allah, dan juga bertambahnya iman serta bertambahnya ilmu kita. Kita akan kaji kembali kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Pembahasan yang terakhir membahas tentang min fawaidi tauhid, di antara faedah-faedah bertauhid. Yang ketiga sekarang, di antara faedah-faedah tauhid, at-tauhidu masdarun li'amnin nas. Tauhid itu sumber keamanan dan ketenangan manusia, menjadi sebab terbesar untuk diraihnya keamanan dan ketenangan di kalangan manusia. Li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan. Karena tauhid itu akan memenuhi jiwa pemeluknya, penganutnya, dengan keamanan dan ketenangan. Fala yakhafu ghairallah, maka dia tidak takut kepada selain Allah. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sadda manafidal khauf, sungguh telah menutup celah-celah ketakutan, ala rizki, yang mungkin ketakutan, kekhawatiran menimpa rizki, menimpa harta diantaranya. Jadi sungguh sangat besar sekali pengaruhnya tauhid ini. Di antaranya tauhid al-asma wa sifat. Contoh asma Allah, Ar-Razzaqu, Ar-Raziqu. Allah satu-satunya yang memberi rizki di seluruh makhluknya di alam semesta ini, termasuk kita manusia. Ya.
Yang lainnya tidak bisa memberikan rizki. Yang lainnya diberi rizki oleh Allah juga. Yang lainnya bisanya sebagai sebab saja untuk tersampaikannya rizki Allah. Ya. Maka dengan keyakinannya yang mantap dari sisi tauhid asma wa sifat, khususnya memaknai kandungan dari Ar-Razzaq, Ar-Razik, maka kita yakin satu-satunya yang memberi rezeki hanyalah Allah, bukan yang lain. Sekalipun yang lain berusaha menghambat rezeki kita, tapi kalau Allah berkehendak memberikan rezeki kepada kita, gak berhasil yang lainnya untuk menghambat rezeki Allah. Ya. Dan Allah menjamin seluruh makhluk hidupnya untuk mendapatkan rizki selagi masih hidup. Ya. Artinya rizki di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada binatang yang melata pun di muka bumi ini. Ya, termasuk juga sebenarnya maknanya bukan hanya hewan, tetapi makhluk Allah yang hidup, yang bergerak, yang memiliki nyawa, di antaranya manusia. Tidak ada satupun makhluk hidup yang Allah ciptakan melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Ya. Kalau kita misalnya bermain-main ke kebun, lalu melihat ada seonggok batu, lalu kita buka batu itu, banyak cacing belatung hidup di situ. Dari mana makanannya? Siapa yang memberi makan sehingga mereka hidup? Tiada lain Allah, Ar-Razzaq, Ar-Razik. Sebagai pelajaran bagi kita, makhluk yang kecil, yang lemah, yang hidup di bawah batu, hidup karena Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Apalagi kita manusia, makhluk yang paling Allah ciptakan dengan sempurna. Ya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia. Apalagi manusia yang dia beragama Islam dan beriman. Mustahil Allah menelantarkannya. Ya. Pasti Allah menjamin dengan rizkinya. Ya. Asalkan kita berikhtiar, berusaha, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa bergerak ini, maka masih terus Allah mengucurkan rizkinya. Bahkan terkadang tanpa ada usaha dari kita, tetapi Allah yang memberi. Contoh, air warih, mineral ini sudah tersaji di hadapan kita dengan sedotannya, tinggal diambil, diseruput dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Abah Sutoyo. Itu hanya perantara saja, sebab saja. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rizki untuk yang mendapatkannya dan yang memberinya. Yang mendapatkannya mendapatkan rizki duniawi berupa segarnya air mineral. Yang memberi, bersedekah, menghadiahi, insya Allah mendapatkan rizki ukhrawi berupa pahala. Hakikatnya semua dari Allah, Ar-Razzaq, Ar-Razik. Ya. Maka Nabi SAW pernah menasihati salah seorang sahabatnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair
taghdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, artinya tawakal yang diiringi dengan ikhtiar, ya, maka sungguh Allah akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, burung yang ada di dalam sarangnya. Ketika pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, lapar, dia terbang ke sana kemari, berputar-putar ke sana kemari mencari makanan. Sore harinya dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah kenyang terisi. Nah ini apa ini? Penjabaran nilai tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya, maka orang yang dia telah mempelajari ilmu tauhid, dia berpegang teguh dengannya, dia meresapi nilai-nilai dari tauhid, dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan keamanan, ketenangan. Sedikit kekhawatirannya, bahkan mungkin tidak ada kekhawatirannya. Nah di antaranya dalam masalah rizki, ya, karena rizki itu sudah Allah tetapkan, tidak akan dilebihkan, tidak akan dikurangkan dari apa yang telah Allah jatahkan. Maka dengan keyakinan seperti ini, dan ini adalah keyakinan tauhid, seorang hamba dia tenang. Kalau hari ini, kalau malam ini kita mati karena kelaparan, ya memang sudah sampai di situ rezekinya, dan memang sudah sampai di situ usianya di dunia ini. Tidak ada saldo rezeki, itu nggak ada. Ada orang meninggal dunia, ada rezeki yang belum dikasihkan kepada dia, tidak ada seperti itu. Ada orang kaya meninggal dunia, meninggalkan banyak harta, lalu sebagian mengatakan, oh ada rezekinya yang banyak yang belum dikasihkan kepada dia, buktinya dia meninggalkan harta yang banyak. Itu suatu ungkapan yang salah. Ya, yang meninggal ini sudah sempurna rezekinya, tersampaikan semuanya. Yang ada yang ditinggalkan itu bukan rezekinya, tapi mungkin rezeki ahli warisnya. Ini tauhid, ilmu tauhid, penjabaran tauhid. Dan seseorang, apalagi setelah dia berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang menimpanya itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak siapapun. Ya. Jika Allah menghendaki seseorang selamat di tengah-tengah mara bahaya, pasti selamat. Tapi sebaliknya, jika Allah menghendaki seseorang celaka, walaupun di tempat yang sangat aman, sangat safety, pasti akan dia kena celaka. Ini apa? Tauhid seperti ini. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seandainya seluruh manusia berusaha untuk mendatangkan manfaat kepada engkau, maka tidak akan bisa mereka mendatangkan manfaat kepada engkau melainkan apa yang telah Allah takdirkan. Dan juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul berusaha merencanakan untuk mencelakakan engkau, tidak akan engkau celaka melainkan juga atas apa yang telah Allah takdirkan untuk engkau. Ini tauhid, pelajaran tauhid. Makanya benar disimpulkan dalam kitab ini, min fawaidit tauhid, di antara faedah-faedah tauhid apa? Menjadikan seseorang itu merasa aman dan tenang. Ya, saya tadi sedikit punya cerita lah. Datang ke sini terlambat pas maghrib. Saya dari Madura, diantar teman-teman naik mobil. Maka tadi dari rumah ke sini agak cepat, padahal sudah mepet waktunya.
di Mojokerto kota sudah terdengar suara adzan. Saya bilang kepada teman-teman, kalau malam ini takdirnya saya ngisi taklim di Muhajirin, pasti ngisi taklim karena takdirnya. Tetapi kalau memang takdirnya tidak ngisi taklim di Al-Muhajirin, pasti tidak ngisi saya taklim. Ternyata apa? Takdirnya, ya memang saya bisa ngisi di sini. Sampai saya ditunggu untuk jadi imam, bukan lagi masbuk jadi imam. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya ngisi taklim. Takdir Allah Subhanahu. Sekarang saya dikirimi wedang jahe yang panas, 1 gelas besar. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini nilai tauhid ini. Menjadikan seseorang tegar, kuat, tenang, tumakninah. Jika dia bisa mengupas dan mengambil pelajaran-pelajaran serta hikmah-hikmah dari nilai tauhid itu. Ya. Nah, ini contoh dalam masalah rizki. Wan nafs, yang menimpa jiwanya, menimpa nyawanya. Maka sekali lagi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Makna Rabbul alamin ini berarti penjelasan tentang tauhid ar-rububiyah. Allah itu Al-Malik, Al-Malik, yang memiliki, yang menguasai secara mutlak seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, termasuk kita ini. Kita ini mamluk, kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita berusaha, setelah kita menjalankan hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa? Tawakkal 'ala Allah. Kita pasrahkan, kita sandarkan jiwa raga kita kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mau diapa-apain juga sama Allah, silahkan, karena kita ini miliknya. Yang penting kita menghadapinya dengan hal-hal yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bisa seperti itu. Itulah ibadah. Ya, Allah timpakan sesuatu yang pahit, ya, kita berusaha minimal sabar. Allah berikan sesuatu yang manis, ya, kita berusaha mensyukurinya. Itulah seorang hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau mendapatkan kenikmatan direspon dengan syukur, itulah yang terbaik baginya. Kalau mendapatkan sesuatu yang pahit dihadapi dengan sabar, itulah yang terbaik juga baginya. Ini semua adalah nilai-nilai tauhid. Pengejawantahan dari makna-makna al-asmaul husna. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, namanya Fiqhu Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna. Biasanya kita menyebut fikih kan masalah hukum. Ternyata fikih itu tergantung fikih apa. Ada namanya Fiqhu Al-Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna. Artinya memahami secara mendalam kandungan dari makna-makna Al-Asmaul Husna. Maka setelah dipelajari, dihayati, diresapi, diaplikasikan dalam kehidupan sehari, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sebagaimana sekali lagi yang disimpulkan dalam kitab ini, di antara faedah tauhid ya adalah menjadi masdar, menjadi sumber keamanan bagi manusia, dapat memenuhi dalam jiwa manusia rasa aman dan juga ketenangan, ya. Wal ahl, keluarga juga. Kita berusaha melindunginya, menjaganya dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dan keluarga kita.
Kemudian kita berusaha menjaga hukum-hukum Allah karena Allah menjanjikan akan menjaga kita dan keluarga kita. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di sisimu untuk memberikan pertolongan maksudnya. Ya. Nah, maka setelah itu tentang masalah keluarga ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi. Kita diberi amanah. Iya, dulunya kita ini seorang diri. Terus kita dapat jodoh, no, kan? Bertambah keluarga. Setelah itu istri kita mengandung hamil. Lahirlah anak dari sebab kita dan istri kita, bertambah lagi. Nah, tapi sejatinya kembalikan kepada dahulu kala kita sendirian. Bahkan sebelum kita ada, kita pun juga tidak ada. Ya. Siapa yang lahir tahun 80-an? Tahun 78, 79 belum ada. Allah adakan, Allah ciptakan. Hingga kemudian singkat ceritanya kita pun memiliki keturunan. Bagian dari darah dan daging kita. Itu juga Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dan menciptakan, dan semuanya itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dan apapun yang Allah berikan kepada kami milik Allah. Dan hanya kepadanya lah juga nanti semuanya kembali kepada sang pemiliknya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan apa yang merasa kita miliki, diri kita saja milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah pemiliknya. Nilai tauhid ini. Iya. Nah, ini akan menjadikan kita tenang. Ya. Wal khaufi minal insi, ketakutan kepada manusia. Ya, takut kepada manusia lain wajar, tapi kalau berlebihan, nah ini sudah menunjukkan cacatnya ketauhidannya. Karena an-nafi ad-dar, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat, yang mampu mendatangkan bahaya mudarat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu tadi dalam hadis, seandainya seluruh manusia berkumpul merencanakan tindakan kejahatan kepada kita, kalau Allah tidak mentakdirkan kita terkena mudaratnya, nggak akan terkena kita mudaratnya. Ya, lihatlah contoh-contoh dalam sejarah toh, iya. Khalid bin Walid hidupnya penuh dengan perkelahian dan peperangan. Meninggalnya bukan dengan sebab dibunuh oleh manusia ataupun binatang ataupun jin, tapi memang sudah mencapai ajalnya dengan sebab sakit, terbaring di atas tempat tidurnya. Padahal hampir seluruh kehidupannya selalu berada di posisi yang bahaya. Ya, ketika beliau masuk Islam sesuai dengan potensi dan bakatnya sebagai orang yang jago perang, beliau selalu berada di garda terdepan dalam menghantam musuh-musuh. Walaupun beliau panglima, sering melakukan mubarozah. Apa mubarozah itu? Duel satu lawan satu sebelum terjadi peperangan, dan beliau tidak pernah kalah, selalu menang. Iya, menerobos pasukan musuh di garis terdepan. Hingga ketika beliau wafat, ada banyak sekali bekas luka-luka di sekujur tubuhnya, bekas sabetan pedang, hunjaman
dari tombak, anak panah, sampai ada yang jeglong-jeglong di tubuhnya. Tapi wafatnya apa? Dengan sebab sakit. Padahal beliau menginginkan wafatnya itu dengan sebab dibunuh oleh musuh dalam kancah perang jihad fisabilillah sehingga meraih gelar syahid. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bukan maunya Khalid, maunya Allah yang mentakdirkan. Ya, yaitu contoh. Oleh karenanya apa yang menimpa kita pun sama. Kita mati itu bukan karena didatangi apapun kecuali didatangi malakul maut, yang itu atas perintah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mati ada kalanya dengan adanya sebab, ada kalanya tidak ada sebab. Tapi yang jelas semuanya berdasarkan sebab didatangi malakul maut sesuai dengan perintah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti kita hidup gegabah, menantang bahaya, ya, tidak hati-hati. Tidak, kita tetap hati-hati, kita tetap penuh perhitungan, kita tetap penuh perencanaan, kita tetap untuk waspada. Namun sisi lain tetap yakini semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan makna asma Allah, yaitu Al-Muqtadir, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Yeah. Wal jin, takut kepada jin. Jin atas kehendak Allah bisa menimbulkan mudarat atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak terjadi. Ya. Oleh karenanya ketika tertimpa satu gangguan dengan sebab jin, ya, kita mau minta tolong kepada Tuhannya jin dan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan doa, dengan ruqyah syar'iyah, dengan ikhtiar berupa pengobatan-pengobatan dan terapi yang tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, kayak gitu. Nah, dan ini kan hal yang biasa terjadi di kalangan sebagian manusia. Ketakutan kepada manusia yang lain, ketakutan kepada bangsa jin. Ya. Bahkan sampai ada yang berlebih-lebihan takutnya sama jin itu, hingga bisa membahayakan tauhidnya, karena seakan-akan mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan jin yang ditakutinya itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, seperti sebagian orang takut kepada Nyi Roro Kidul, yang belum tentu benar. Kalaupun ada, itu kemungkinannya bangsa jin. Nah, kenapa manusia takut kepada jin? Harusnya seluruh manusia dan jin sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jin dan manusia adalah makhluk dan hamba Allah yang keduanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keduanya ini bisa masuk surga, bisa juga berisiko masuk neraka. Ya. Wal maut, takut kematian. Ya, wajar ada takut mati. Tapi kalau berlebihan, sehingga selalu menghantui pikirannya. Ya, orang berlebihan takut kepada kematian. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan takut mati itu ada dua, ya. Pertama takut yang positif, yang kedua takut yang negatif. Takut mati yang positif, takutnya mati kalau bekal-bekal menuju akhiratnya belum siap, sehingga mendorong dia untuk memperbanyak bekal menghadapi kematian. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah dan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takut kematian yang positif.
Tapi kalau takut yang kedua, ini takut terhadap kematian yang negatif, hanya ditakuti saja, selalu menghantui pikirannya, membuat hidup kurang bersemangat, ibadah pun menjadi lemah. Ini takut mati yang negatif. Toh ditakuti ataupun tidak, kematian pasti mendatangi kita sesuai dengan takdirnya. Tidak akan dimajukan, tidak akan diakhirkan walau sesaat saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal telah datang kepada mereka, kematian telah mendatangi mereka, tidak diakhirkan, tidak diundur, tidak juga dimajukan walau sesaat saja, walau 1 detik saja, atau kalau ada waktu yang kurang dari 1 detik, walaupun seperti itu, tidak akan persis kedatangannya dan tidak bisa ditolak dan dielak sesuai takdirnya. Nah, ini kan nilai tauhid seperti ini. Ya. Nilai tauhid ini. Wa ghairiha minal makhawif, dan yang lain-lainnya dari apa-apa yang ditakutkan. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak ikhtiar, tidak berusaha, tidak menghindar. Kita berikhtiar, berusaha. Tetapi apa? Setelah kita ikhtiar maksimal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dimanapun kita berada, kalau takdirnya sudah kena bahaya, pasti kena lah. Iya kan? Pak, biasanya orang kalau ketabrak mobil kan mungkin pas di pinggir jalan atau pas nyebrang jalan. Ternyata banyak contohnya orang sedang tidur di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, karena rumahnya dekat jalan, ada bis nyelonong, ngeblank, sopirnya ngeblong rem bisnya, nyeruduk rumahnya, di dalamnya dia sedang tidur, ketabrak juga. Nah, itu kan takdir seperti itu. Ini nilai tauhid seperti ini. Wal mu'minul muwahhid la yakhafu ahadan illallah. Seorang mukmin yang bertauhid tidak ada yang dia takuti siapapun juga kecuali Allah. La yakhafu ahadan illallah. Walihada tarahu aminan idza khafan nasu. Oleh karena itu engkau akan melihat seorang mukmin al-muwahhid, dia merasa aman dan tenang ketika manusia yang lain merasa takut. Mutmainnan idza khalaqan nas. Dia tetap tenang ketika manusia merasa goncang hatinya. Ya, walihadal ma'na asyaral Qur'anul Karimu biqaulih. Maka terhadap hal inilah, terhadap makna seperti inilah Al-Quranul Karim telah menunjukkan akan hal itu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, yang bertauhid, dan tidaklah mereka mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman, dengan kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, termasuk di dalamnya ketenangan, dan mereka mendapatkan petunjuk.
Wa hadzal amnu yanba'u min dakhilin nafsi. Dan rasa aman ini bersumber dari dalam jiwanya, keluar dari dalam jiwanya. La min hirasati surtoh, bukan dikarenakan penjagaan pengawalnya, security-nya, apalagi bodyguard-nya. Iya. Nah, ada orang dia banyak bodyguard-nya, tapi dalam hatinya tetap takut saja dia. Iya, tidak menjamin. Maka sesungguhnya kekuatan dari rasa aman itu berasal dari dalam jiwanya sendiri, dari hatinya sendiri, yaitu sebagai aplikasi dari nilai-nilai tauhid. Yeah. Wahada amnud dunya, ini adalah keamanan di dunia. Wa amma amnul akhirah fahuwa a'dham wa abqa. Adapun keamanan di akhirat, maka itu lebih agung dan lebih kekal. Li'annahum akhlasu lillahi, karena mereka itu telah mengikhlaskan diri mereka dalam beribadah kepada Allah. Walam yukhallitu tauhidahum bisyirkin, tidaklah mereka mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan. Li'anna syirka dzulmun adzim, karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Allah menjanjikan keamanan di dunia dan di akhirat bagi ahli tauhid. Yeah. Nah, ini saatnya kita memperbanyak merenungi ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan untuk bagaimana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dihidupkan di majelis taklim saja. Bukan hanya dilihat berupa tulisan di atas kitab dan buku saja. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam lembaran kehidupan nyata kita. Itulah nanti akan bisa merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Itulah berkahnya dari ilmu. Iya. Dan itu harus dilatih. Dan itu harus sering diperbincangkan dalam pembicaraan kita sehari-hari. Dan itu mungkin sesekali perlu didiskusikan. Tukar pikiran tanpa tukaran. Iya. Seperti itu. Itu nanti akan bisa membuat kita merasakan manisnya dari ilmu. Iya. Kemudian yang keempat, at-tauhid masdarun liquwatin nafas. Tauhid ini sumber kekuatan jiwa. Li'annahu yamnahu sahibahu quwatan nafsiyatan hailatan lima tamtali'u bihi nafsuhu minar raja'i fillah. Yang itu akan memberikan kepada pemilik tauhid, kepada mukmin yang bertauhid, kekuatan jiwa yang penuh di dalam jiwanya berupa roja fillah, harapan kepada Allah. Wasiqatu bihi, percaya diri, ya. Wa tawakkuli alaih, tawakal kepada Allah, ya. Waridha biqadaihi, ridha dengan takdirnya. Ini bukan perkara yang mudah. Ridha dengan takdir Allah itu perlu dilatih dalam kehidupan nyata itu. Mulai dari sekecil apapun. Bagaimana bisa legowo kita ketika mendapatkan takdir yang pahit. Ya gampang, perlu latihan. Lihat, perlu latihan. Dan itu contohnya banyak sekali. Saya pernah ketemu teman tentara.
Ya umurnya sudah 50 tahun lah. Ternyata dia pincang kakinya. Dan ada beberapa jarinya yang dibungkus dengan perban. Saya tanya, loh kenapa itu kaki jenengan itu? Ini jari-jari saya putus. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Iya pas memangkas rumput pakai mesin pemangkas rumput, kaki saya memang nggak pakai sepatu, cuma pakai sandal jepit. Nggak terasa baling-baling pisau pemangkas rumputnya ngenai ujung jari kaki sampai putus. Dia kelihatan bingung ya, sedih. Itu memang kebanyakan begitulah. Mungkin seandainya kita pun tertimpa begitu mungkin seperti itu. Tapi kita mencoba untuk menyampaikan penghibur, yaitu dengan ilmu tauhid, dengan ilmu tentang takdir. Kita harus belajar Pak ya, bagaimana kita bisa ridho dengan takdir yang pahit. Jangan terlalu terus-terusan ikuti perasaan. Kalau ngikuti perasaan, kenapa kaki saya kemarin kan gak seperti ini, jari-jarinya utuh, bagus, mulus, kok sekarang jadi buntung. Ini kadang-kala masih tidak terima, susah, tidak mudah. Nah, makanya kita harus segera untuk kembalikan ke situ, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketentuannya, ya, ar-ridha biqadaihi, ya, ridho kepada takdirnya. Was-sabru ala balaihi, sabar atas bala yang ditakdirkan oleh Allah. Wal istighna'u an khalqihi, merasa cukup dengan tidak bergantung kepada makhluk yang lainnya. Fahuwa rasikhun kal jabal, maka dia itu tegak kokoh seperti gunung. Fa idza nazalat bihi musibatun, kalau satu ketika musibah menimpanya, sa'ala rabbah, ya, kasafaha, dia meminta kepada Rabbnya agar menghilangkannya. Walam yas'alil amwat dzalik, dia tidak minta kepada orang-orang yang sudah mati, tapi kepada Allah yang maha hidup. Syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, semboyannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa iyamsaskallahu bidurring falakasifalahu illahu, dan jika Allah menimpakan musibah malapetaka kepada engkau, bahaya ditimpakan kepada engkau, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini min fawaidi tauhid, faedah dari tauhid. Maka kalau seseorang yang bertauhid ini betul-betul mengaplikasikan ilmu tauhidnya dalam kehidupannya, dia akan menjadi manusia yang sangat kuat jiwanya, tegar hatinya dalam menghadapi segala ujian-ujian dalam hidup di dunia ini. Yang kelima, yang terakhir sekalian ya, at-tauhidu asasul ikha'i wal musawat. Tauhid itu asas, fondasi persaudaraan dan kesamaan, egaliter, kesamaan. Li'annahu la yasmahu li atba'ihi an yattakhidha ba'duhum ba'dan arbaba min dunillah. Karena tauhid mengajarkan kepada para pemeluknya untuk tidak menjadikan satu sama lain sebagai Rabb selain Allah.
mengajarkan egaliter, kesamaan sesama hamba Allah. Fal uluhiyatu lillahi wahdah. Satu-satunya ilah yang hak itu cuma Allah. Yang lain bukan ilah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Wal ibadatu minan nasi jami'an. Dan ibadah dari seluruh manusia hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala ra'sihim Muhammad rasuluhu wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi pemimpin mereka, penghulu mereka dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad utusannya dan hamba pilihannya. Nah, inilah penjelasan beberapa faedah dari tauhid ini. Nah, nanti mungkin lebih mendalamnya, lebih terperincinya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, coba kita kembalikan kepada nilai tauhid. Sejauh mana kecerdasan kita dalam mereferensi kepada tauhid, sejauh mana nanti menjadikan kita tegar dalam menghadapi segala hal dengan sebab tauhid ini. Nah, ini perlu latihan memang, dan perlu diskusi antar kita, perlu bincang-bincang yang memang kita angkat materinya mengenai tauhid ini, sehingga akan menyadarkan kita semua tentang hakikat dari segala sesuatu ini. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.